Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kembali kita berjumpa dan bertemu di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita atau jadikan perkumpulan kita jam'an mubarakah, pertemuan yang barokah, dan wa marhuma, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian begitu kita bangkit dari majelis ini dalam keadaan dzamban maghfura, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Sebelum kita masuki kajian kita kesempatan malam ini, pertama kita saling ingatkan bahwasanya belajar tidak boleh berhenti, harus terus. Karena ingat, ilmu ini audiyah, ibarat lembah yang banyak, yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat. Seandai kata lautan midada kalimat rabbi, dia sebagai tinta terhadap kalam Allah, lanafidal bahru, niscaya akan habis duluan air laut itu sebelum habis kalamullah azza wa jalla. Maka tidak boleh kita berhenti dan terus belajar. Kemudian poin yang kedua, sabar dalam belajar ini. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Ya, keadaan mau apa? Misalkan waduh sesak kita, sabar. Alhamdulillah masih ada kipas angin, masih kita bisa bernaung. Kalau dahulu, orang-orang dahulu mereka belajar di lapangan tanpa apa-apa. Dan insya Allah ini sudah mulai pembangunan pelebaran nih para jamaah, insya Allah akan dilebarkan sepanjang 9 meter ke kiri, insya Allah. Dan kita berharap ya, luas tempat kita semakin banyak kita belajar, dan mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin rahmatillah azza wa jalla. Masih kita dalam bab az-zajr an mu'aradatil kitabi was sunnah. Larangan untuk melawan Al-Qur'an dan as-sunnah. Wat taghlidhu fi dzalik, dan sikap keras dan tegas bagi orang-orang yang melawan dan menentang kitab Allah dan menentang sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sekarang kita lanjutkan an Abi Salamah. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Yaqul al-muallif hafizahu Allah taala an Abi Salamah. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, atau Nabi Salamah rahimahullah, Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu mimma massatin nar. Berwudulah setelah memakan makanan yang disentuh oleh api. Artinya matangnya, masaknya dengan api. Berarti makan nasi wudu, makan kambing wudu, makan pisang nggak perlu wudu, makan ayam wudu. Tetapi ingat, ini adalah hukum pertama dulu. Setelah itu datang hukum. Dalam riwayat yang lain dari Jabir radhiyallahu an dikatakan, kana akhirul amrain, perkara yang terakhir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
tarkul wudu mimma massatin nar. Tidak perlu berwudu apabila makanan itu telah dimasak dengan api. Tidak perlu berwudu apabila masakan itu atau makanan itu dimasak dengan api. Tidak perlu. Ini terakhir. Awal dahulu ini hadisnya. Al-wudu mimma massatin nar walau min thawrin aqid, meskipun itu adalah dari susu. Susunya dimasak sehingga muncul susu kering. Qala faqala lahu Ibnu Abbas ya Aba Hurairah ana tawadda'u minad duhun. Ibnu Abbas bertanya, apakah perlu kita berwudu minad duhun? Duhun ini juga bagian yang ada pada daging berupa apa? Minyak. Atau apa? Gajih. Lemak. Makan lemak. Perlukah kita berwudu? Ana tawaddau minal hamim. Perlukah kita pula berwudu setelah minum air hangat? Kenapa? Karena semuanya kena api. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ya bena akhi, hai anak pamanku." Dan ini dia cara kita. Dan ini bahasa yang bagus. Ada orang lebih tua dari kita, ya ukurannya sebaya dengan bapak kita katakan paman. Kita katakan apa? Paman, ammi. Ini bahasa yang indah. Ya, tua. Paman. Kalau ya seukurannya anak kita, tapi bukan anak kita, tapi ukurannya anak kita katakan ya bena akhi. Hai ponakanku. Padahal antara Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas enggak ada hubungan, tapi inilah bahasa yang indah. Ponakanku, idza sami'ta haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, apabila engkau telah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tadrib lahu mathalan, jangan dikias-kiaskan. Jangan dikias-kiaskan. Maksud mengkias tujuannya tidak mau mengerjakan, tapi apa? Membuat hilah, akal-akalan, cara-cara untuk menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang sengaja mengkias tetapi tujuannya tidak ingin melaksanakan, hanya mencari pelarian, basa-basi. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 58. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 58. Wa qalu, berkata orang-orang musyrikin,
A'alihatuna khairun amhu? Ya Muhammad, kata orang musyrikin Makkah, mana lebih baik Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini ataukah Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani? Mana lebih baik? Nah, ini coba nih. Dikias, ya, disetarakan atau disamakan Nabi Isa dengan berhala. Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka membuat perumpamaan itu hanya dengan tujuan membantah. Balhum qaumun khasimun. Mereka itu kaum yang suka bertengkar. Tidak ada tujuan ingin mengikuti, tetapi sengaja memang membuat perumpamaan-perumpamaan dengan tujuan untuk membantah.